Video ini berisi tentang perjalanan saya ke salah satu kolam tambak di Sidoarjo, tambak air payau yang memelihara ikan nila kekar ya. Cara pemeliharaannya juga sangat unik dan banyak hal-hal barulah yang menurut saya itu bisa diadopsi oleh kawan-kawan yang nonton video ini nanti di lokasinya masing-masing. Dan juga sekarang saya akan cek bobot ikan nila kekar yang ada di sini bersama tim nila kekar. Jadi jangan di skip ya karena ilmunya bagus sekali. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo ya. Kali ini di playlist Round Round ya, Bang Gulo Round Round. Dan saya kebetulan ini di video ini berada di Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Sidoarjo ya. Jadi ceritanya saya bersama tim nila kekar dari Pasuruan datang kemari ingin ngecek bobot ikan nila kekar yang sudah kita tebar kurang lebih sekitar 7 minggu atau hampir 2 bulan ya. 2 bulan, beberapa hari lagi 2 bulan waktu saya datang ke lokasi ini. Dan nanti kita akan melakukan wawancara singkat dengan petambak atau pemilik kolamnya. Terus juga mengulaslah perlakuan apa yang dilakukan selama memelihara budidaya ikan nila kekar di kolamnya. Nanti juga rencananya saya akan sampel beberapa ikannya ini ya, berapa bobotnya selama pemeliharaan dia ini hampir 8 minggu. Kita udah tiba di kolamnya ya. Ini kolamnya Mas Abib ya. Abib ini adalah langganan nila kekar Pasuruan dan dia selalu menggunakan nila kekar selama melakukan budidaya ikan nila di kolamnya. Nah, nanti Mas Abib akan menjelaskan sedikit tentang kolamnya ini ya. Saya juga agak bingung karena ini beda dengan yang saya lihat di kota saya, di kota Medan ya, atau Sumatera Utara, dan sistemnya jauh yang berbeda. Dan ini ulasannya dengan Mas Abib. Kan nama saya Abid, saya petani tambak dari Sidoarjo. Letaknya tepatnya di Jabon. Saya mempunyai kolam dengan luas 8 hektar dengan tebar bibit ikan nila 500.000 ekor, ikan nila kekar, dan udang fanami 5 juta ekor. Yang mana batas kolam kita Mas Habib? Batas kolam kita ada di kontri itu, di kota itu, terus pojok sampai sini. Kolam berikutnya yang ini sampai itu pohon ada satu itu, terus kolam berikutnya ada di belakang gubuk. Total luasnya 8 hektar. Iya. Nah, ketika pertama kali masuk untuk bagi ikannya gimana modelnya? Saya pertama kali masuk tebar bibit di lahan yang ini. Oh, yang ini ya. Iya. Jadi bibitnya pertama kali di sini semua. Iya, di sini semua. Bibit udangnya juga. Iya. Ikan udang sama ikan nilanya juga di sini. Jadi satu. Selama berapa lama? Selama 3 minggu lah. Terus saya buka. Dibuka pintu airnya. Iya, di sini. Nah, berarti seluruh kolam ini ada pintu air seperti ini yang menyambungkan ke seluruh kolam ya? Iya. Dan ikannya akan cari tempat sendiri-sendiri, Iya, nanti akan menyebar dengan sendirinya. Oke. Jadi tidak ada tips waktu dia diberi pakan seperti apa nanti cara membaginya? ya seperti pada umumnya itu cuma digeret. Oh, cuma digeret. Iya. Dan kebiasaannya seperti itu sudah. Biasanya seperti itu. Nanti mulai kecil gitu nganut sendiri. Oh, nggak ada sendiri. Jadi yang maksudnya Mas Abib itu digeret itu seperti ini cara kasih makan di sini. Kalian bisa lihat bahwa langsung aja pakannya dimasukin ke dalam kolam terus dibuka dan ditebarkan seperti ini. Jadi tidak keliling ya. Alasannya mungkin karena luasan kolam yang sangat luas ya, hampir 8 hektar. Kalau 2 kali 1 hari memberikan makan ikan dengan luasan 8 hektar, bisa-bisa betisnya ABK ini lebih besar daripada pahanya. Jadi agak susah. Dan itu mungkin alasannya ya mengapa katanya hanya diserok aja seperti ini. Tapi ada alasan lain lah ya. Nanti akan saya jelaskan review kesimpulannya di belakang. Kita lanjutkan Mas Habib. Cara pemeliharaan saya menggunakan sistem polikultur dengan cara menggabungkan ikan nila dengan udang fanami. Dengan pemanenan udang fanami
di umur 2 bulan dengan cara bertahap sampai mengikuti ikan nila tersebut sampai 4 bulan. Kalau misalnya dari 500.000 ekor itu ikan nila butuh pakan berapa banyak selama pemeliharaan? Kurang lebih biasanya itu sampai 8 hingga 9 rit. Itu 8 ritnya itu 7,5 ton. Hanya untuk ikan nilainya. kalau udangnya? Kalau udang fanaminya nggak pakai pakan. Oh, nggak pakai pakan? Iya, Oh, tanpa pakan. Berarti udang fanamenya hanya dibesarkan begitu saja. iya. Dapat berapa ton biasanya udang fanamenya? Kurang lebih ya 7 sampai 8. 7 sampai 8 ton. Nah, hasil ikan nilainya? Hasil ikan nilainya 50 50 sampai 60 ton. 50 sampai 60 ton. Pakai pakan apa? Pakai pakan haida. Haida. Proteinnya? Dengan protein kalau Pertama. umur pertama kecil itu pakai 25% ya. Terus bertahap turun lagi 21 sampai 18%. Terus mau panen saya pakai 21%. Oh, jadi digabung ya Iya. jadi cuma ada 2 pilihan ya. Iya, Yang awal sama yang akhir pakannya sama. sama. Yang tengah-tengah yang pakai pakan 18%. Iya, protein kecil. Alhamdulillah pakai nila kekar ini lebih baik lah hasilnya. Lebih banyak tingkat kehidupannya ya. Tingkat kehidupan lebih baik. Dari bentuk, segi ukuran nilainya juga lebih bagus, Bobotnya juga lebih besar, lebih banyak ya lebih berdagingnya. berbobot. Intinya nila kekar membawa hasil yang cukup positif lah ya. Iya, alhamdulillah. Mendengar penjelasannya Mas Habib ini saya jadinya paham kenapa cara pemberian pakannya seperti itu. Dan juga saya jadinya berpikir dengan pakan protein hanya rendah sekali ya, bahkan 18% yang digunakan. Saya mau sampel ikannya ini dengan Mas Habib. Nah, ini ikan nila yang ukuran 2 bulan, sudah 2 bulan ya, ditebar dari ukuran 12. 12 itu kurang lebih sekitar 1 cm. Dan dia ini kalau saya lihat, coba diambil lagi sampelnya Bang Soleh. Soalnya biar beberapa kali supaya kawan-kawan juga tahu oh itu nggak di ini ya, nggak direkayasa. Nah, kelihatan ya kan nila kekarnya bulat-bulat. Dan ini kalau saya estimasi sudah hampir 80-an gram ini. Bahkan saya lihat ada beberapa ekor yang bisa di atas 120 gram ya. Jadi sekitar 80 sampai 120 gram, dirata-ratain 100 gram lah per ekornya untuk usia 2 bulan. Nih, dari ukuran 1 gram lah dianggap ya untuk 1 cm. Dengan hanya menggunakan pakan protein maksimal itu di 25%. Terus sekarang ini posisinya ini gunakan pakan protein yang 18%. Jadi dengan pakan protein yang sangat rendah, menurut saya ini sudah sangat cepat ikannya ya. Dengan 500.000 ekor di luas lahan kurang lebih 8 hektar. Nah, karena Mas Habib menggunakan sistem polikultur, jadi ada yang menghabisin makan yang tidak terpakai. Jadi pakan yang tenggelam itu bakal dihajar oleh udang. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ada macam simbiosis mutualisme antara ikan nila kekar dan udangnya. Jadi dapat 2 hasil sekaligus. Nah, ini kita coba apakah ada udangnya, saya mau pastiin. Jadi ini di gancu ini ada pakannya dibuat ya supaya udangnya dapat ya. Karena saya mau lihat udangnya ada nggak gitu. Kalau sebenarnya kan seperti yang kata Mas Habib tadi itu tidak ada pemberian pakan khusus untuk udangnya, udang fanamenya. Jadi bisa dikatakan udang faname yang dia tebar sebanyak 5 juta ekor dan menghasilkan kurang lebih 7 ton itu hanya bonus saja gitu ya. Karena pakannya sudah diambil dari pakan protein rendah yang diberikan ke ikan. Nah, kalau teman-teman berkata bahwa 500.000 ekor itu bisa dikatakan longgar lah ya untuk kolam 8 hektar. Menurut saya tidak juga ya, karena posisinya bisa kalian lihat nanti ABK yang ngasih makan ini akan berjalan keliling di tengah kolam dan bisa dilihat kalau kedalaman kolamnya juga nggak dalam. Jadi bisa dikatakan kolam dangkal ini. Jadi 500.000 ekor itu menurut saya sudah sesuai lah. Terus kalau sistem pemberian pakan seperti ini kalian buat di tambak kalian yang tidak menggunakan polikultur, mungkin ini akan berbahaya ya. Karena pakan yang digunakan berprotein rendah, maka saya yakin pakan apung ini pun tidak akan lama mengapung ya. Jadi bakal banyak pakan yang akan tenggelam. Tapi karena metodenya polikultur sistem pemeliharaannya, sehingga pakan tenggelam itu bisa dimakan oleh udang-udang yang ada di dalam kolam ini.
Nah, katanya menurut rekan-rekan kita tim ahli di Pasuruan yang tepatnya untuk menghasilkan nila kekar, mereka berkata bahwa memang polikultur itu bisa saling simbiosis menguntungkan ya antara ikan nilanya sama udangnya. Karena lendir ikan itu bisa membuat udang lebih bagus, terus udangnya juga bisa membersihkan amonia yang ada dalam kolam, kurang lebih seperti itu. Jadi simbiosisnya memang saling menguntungkan. Nah, saya juga tanya ke Mas Habib gimana sih sistem pemanenan udang yang ada di dalam kolam ini. Jadi mereka sistem pemanenannya itu di atas 2 bulan ya. Jadi ketika udang sudah mulai naik ke atas karena kekurangan oksigen, maka mereka akan memanen udang itu secara parsial. Jadi diambilin keliling-keliling kolam terus dijual. Begitu metodenya ya, sampai habis udangnya. Jadi bisa dikatakan tidak ada panen udang sama ikan nila secara bersamaan, tidak ya. Dari udangnya dulu diambilin nih, karena dia kalau sudah muncul di atas permukaan air karena kekurangan oksigen di usia 2 bulan ke atas, itu dipanenin dulu sampai habis udangnya. Nanti totalan kisarannya sekitar 7 ton katanya. Dan ini merupakan simple menurut saya. Dan satu lagi yang saya sampaikan, kalau di sini dengan total 60 ton yang terjual, itu berarti kalau dihitung-hitung dengan persentasi kelebihan timbangan di tingkat pengepul yang katanya bisa sampai 30% kalau di Sidoarjo ini ya. Ini berarti kan sangat luar biasa nih, FC-nya bisa tembus 1,2 kalau dikira-kira ya. Kalau dihitung sama yang gratisan yang untuk pengepul itu bisa 1,2 kalau saya hitung-hitung ya. Tentunya semua itu tidak terlepas dari benih unggul yang digunakan ya. Memang nila kekar di tempat kita pun di Sumatera Utara, di tempat saya, memang nila kekar itu punya keunggulan yang sangat luar biasa ya. Dan di sini pun di tempat Mas Habib ini menggunakan nila kekar sudah beberapa kali. Dan dia juga berkata bahwa beda banget dengan ikan-ikan nila yang dia gunakan sebelumnya. Baik dari tingkat SR-nya yang bagus, terus bodinya juga yang berdaging sehingga lebih berat. Dan total pakan yang digunakan juga jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan bibit ikan nila yang sebelumnya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita menyelesaikan video kita ini, alangkah baiknya kalau kita berpamitan dulu dengan Mas Habib ya. Oke Mas, makasih ya Mas. Yo Mas. Nah, saya juga mau nyampaikan kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo ya, atau baru ketemu channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channel ini ya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu mendapat info-info terbaru tentang video-video yang dibuat oleh Bang Gulo. Dan terus kalau misalnya kalian ingin join atau langganan di channel ini juga bisa ya. Banyak fasilitas yang bisa kalian peroleh, baik itu panduan atau konsultasi, semuanya ada, tinggal kalian cek aja di menu langganannya. Dan terus saya ucapkan juga terima kasih buat kawan-kawan yang sudah langganan ya. Dan bagi kawan-kawan yang belum mendapat fasilitas file analisa pakan dan analisa usaha budidaya ikan nila, kalian bisa DM saya ke Instagram @channel_Banggulo. Dan juga saya sampaikan, jika misalnya kalian butuh bibit nila kekar dimanapun kalian berada ya di seluruh Indonesia, kalian bisa juga DM ke Instagram saya ya. Karena kita bisa kirimkan benih-benih nila kekar berkualitas buat kalian gunakan di kolam-kolam kalian di manapun berada, selama itu masih berada di wilayah Indonesia ya tentunya ya. Baiklah kawan-kawan, yang itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga menginspirasi buat kawan-kawan yang nonton video ini ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, bye bye.